Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat, perkenalkan kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Hukum Jaminan dan Penyelesaian Hutang Fakultas Hukum Universitas Mula Warman akan menjelaskan beberapa hal mengenai apa itu jaminan beserta poin-poin lainnya mengenai hukum jaminan. Maka dari itu, berikut adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa, serta terdapat juga sanksi-sanksi di dalamnya sehingga hukum sendiri diharapkan tercipta keteraturan dalam masyarakat dan kedisiplinan. Pengertian jaminan. Jaminan didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada pemberi pinjaman atau kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman atau debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan yang timbul dari suatu perjanjian. Jadi, dapat disimpulkan hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum penjamin antara debitur dan kreditur yang timbul karena adanya utang tertentu dengan suatu jaminan. Oke, selanjutnya adalah dasar hukum. Jadi yang mengatur dalam penjaminan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lebih spesifik dibahas pada bab 19 yang mana itu tentang piutang dengan hak mendahulukan, dan penjelasannya ada di pasal 1131 hingga selanjutnya. Kemudian produk hukum atau produk hukum perundang-undangan di Indonesia sendiri yang mengatur tentang penjaminan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan, yang mana di situ dibahas secara komprehensif mengenai penjaminan. Kemudian ada juga undang-undang yang seiring berjalannya waktu mengupdate beberapa peraturan perundang-undangan seperti peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan itu diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan, yang mana di situ terkumpul beberapa pasal-pasal yang diubah dalam beberapa peraturan. Kemudian yang keempat adalah jurisprudensi dan doktrin. Kedua ini juga dapat menjadi dasar hukum penjaminan. Saya akan menjelaskan dan menyebutkan asas-asas yang ada di dalam hukum jaminan. Yang pertama adalah asas publisitas, yaitu tujuan dari asas ini adalah untuk memandu bahwa semua hak dan kewajiban harus didaftarkan agar sedemikian rupa sehingga pihak ketiga mengetahui apa yang dibebankan. Kemudian ada asas speciality dan asas tidak dapat dibagi. Prinsip pembagian utang tidak dapat mengakibatkan hak tanggungan, titipan, dan pemeliharaan dibagi meskipun pembayaran sebagian telah dilakukan. Kemudian ada asas embedded sterling, yaitu asas yang merupakan barang jaminan harus berada di tangan penerima jaminan. Kemudian ada asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah tidak dapat berada di dalam satu kesatuan. Di sini saya akan menjelaskan garansi jaminan umum dan garansi jaminan khusus. Garansi jaminan adalah menurut pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua barang debitur yang masih ada maupun yang akan ada, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk dalam semua utang perseroangan, atau juga bisa disebut jaminan atau garansi umum. Garansi jaminan khusus. Undang-undang peminjaman memuat pasal-pasal yang mengatur tentang barang-barang yang dijadikan jaminan hutang atau yang disebut sebagai jaminan fisik. Jaminan natura adalah jaminan yang subjeknya berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, yang khusus dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur kepada debitur apabila debitur tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditor di kemudian hari. Jenis-jenis material berikut ini adalah macam-macam jaminan material yang Pertama ada gadai. Secara umum pegadaian adalah peminjaman yang harta kekayaan kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah
uang dan barang tertentu yang dijamin dapat ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pegadaian. Yang kedua adalah fidusia atau wali amanat. Fidusia adalah pemindahan hak milik atas suatu benda yang dirahasiakan dengan ketentuan benda yang dialihkan pemilikannya tetap berada dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Yang ketiga yaitu hipotek. Hak gadai adalah hak nyata atas harta tak bergerak yang berfungsi sebagai jaminan untuk melaksanakan kontrak. Subjeknya adalah kapal dengan volume 20 meter kubik. Hal itu ada di dalam pasal 1162 KUH Perdata, pasal 1232 KUH Perdata dan UU nomor 17 tahun 2008 tentang hipotek konsensi dan persyaratan penyerahan berdasarkan bab 4 Angkatan Laut. Berikut adalah proses pengajuan pinjaman jaminan. Pilih bank atau lembaga keuangan terpercaya yang terdaftar dan diatur oleh Otoritas Pengawas Keuangan OJK. Cari tahu tentang persyaratan untuk tujuan kredit Anda. Anda dapat melihat persyaratannya sebagai berikut. Setelah dokumen yang dipersyaratkan oleh UU Penjaminan diisi dan dikirim ke bank, bank akan memverifikasi informasi tersebut. Setelah itu, bank melakukan survei ke lokasi rumah untuk menilai kepemilikan rumah tersebut. Anda juga akan ditanya tentang rencana Anda untuk menggunakan pinjaman dan pekerjaan Anda. Jika aplikasi pinjaman Anda disetujuin, Anda akan menerima dana yang diperlukan. Namun, Anda harus bertanya pada diri sendiri sejak awal berapa jumlah maksimum pinjaman yang dapat ditawarkan ke bank. Oke, yang barusan Anda saksikan tadi merupakan beberapa poin-poin penting yang menjadi dasar dari hukum penjaminan sendiri, yaitu dasar hukum, pengertian, ada juga jenis-jenis jaminan, terus juga asas-asas yang ada di hukum jaminan, beserta juga prosedur yang sangat sederhana sekali. Kami harap itu dapat memberikan Anda semua beberapa pelajaran agar Anda mengetahui dasar-dasar dari hukum penjaminan sendiri. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.